takut, Hendrik. Sabar bro, tenang. Nggak bisa. 2 hari ini Hendrik tidak pulang. Nah bilang tetaku ini dibawa lari bereng sama laki-laki ya itu. Baru saya nak tunjuk sebagai Thomas Sirina. Harus kak selesaikan dengan cara apapun ini. Nah bilang tetaku, punah tena mau sirinu nak. Sandra pamami ko olo-olo kah? Bah, terlalu dini kapan untuk bersikap seperti itu bro. Mungkin baiknya kita cerita dulu tentang Siri, supaya kita tidak salah langkah. Adik saya ini sudah 2 hari tidak pulang ke rumah. Nah curiganya tetaku bilang sepertinya dia pergi lari dengan laki-laki. Nilariang, antupun tu nilariang, harkat dan martabatnya dihilangkan sebagai seorang laki-laki Makassar. Ni pakasiri arena pun na nilariang tahu bainena halal darahnya orang yang melarikan. Apakah sudah cocok kalau saya selesaikan ini masalah dengan cabuk badi? Tea korongan na nasabaan ni cerita Riolo. Riolo pun na nilarian tahu anak benena. Ni pakasiri karen. Iya. Pun na ni pakasiri batuana dilenyapkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Sejak tahun 70-an sampai tahun 90-an itu masih sering terjadi. Sehingga banyak juga yang menganggap bahwa ini kalau sudah dipermalukan ini harusnya sudah balik yang berbicara. Tetapi untuk zaman sekarang, kalau kamu mau langsung cabut badik, mencelakai dia, maka pasti kamu sudah melanggar hukum nasional kita. Balik itu belakangan. Tidak bisa kita lalu menganggap bahwa semua hal-hal yang terkait dengan Siri dengan cara seperti itu, dengan cara badik. Kalau lari, jangan lari pergi ke villa. Tapi pergilah ke rumah imam. Namanya bala imam, nggak bola imam dalam bahasa Bugis. Imam menjadi negosiator kepada kedua orang tua laki-laki dan perempuan. Tetap tidak diberi izin, barulah menggunakan wali hakim. Tapi ada juga salah satu kampung di daerah Takalar itu, namanya Cikoang. Itu ketika terjadi hal semacam itu, terjadi silariang, itu tidak dengan cara badik, tapi dia menganggap bahwa si A ini sudah meninggal. Akhirnya dipotongkan dan dia kambing, dianggap bahwa dia sudah lepas dari keluarga kita. Hak dan kewajibannya di keluarga itu sudah tidak ada lagi. Ada namanya lagi rekonsiliasi, baji, dia boleh datang. Jadi tidak sekeras dan tidak seperti yang dibayangkan orang di luar bahwa Siri itu identik dengan darah dan kekerasan. Padahal itu hanya salah satu, memang ada salah satu implementasinya seperti itu, tapi itu hanya sebagian kecil. Misalnya dipermalukan di muka orang banyak, dibuka aibnya di muka orang banyak. Malu dia, sirik dia. Jadi waktu itu banyak kriminal, banyak apa terjadi di Sulawesi Selatan. Lalu kemudian para penegak hukum menganggap bahwa ini akibatnya Siri. Akhirnya Hamka menyarankan untuk diadakan seminar Siri se-Sulawesi Selatan. Lalu kemudian terungkaplah bahwa Siri bukan seperti yang dipahami oleh polisi-polisi itu. Si Gajang masuk penjara, bukan begitu. Itu hanya salah satu efek kecil Siri. Siri itu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang luhur, sesuatu yang tinggi, yang melekat dalam peradaban manusia. Sehingga waktu itu Hamka hadir di seminar itu dan pernah hidup di Sulawesi Selatan beberapa tahun di zaman revolusi. Menyarankan agar Siri dijadikan sebagai identitas nasional. Karena menurut beliau hanya Siri lah yang mampu memberantas korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Siri ini adalah puncak filosofi tertinggi
bagi orang Bugis dan Makassar khususnya dan masyarakat Sulawesi Selatan dan Barat memandang bahwa seluruh aktivitas kemanusiaan haruslah berdasarkan prinsip-prinsip siri. Semakin baik budi pekertinya seseorang, semakin halus tutur katanya, semakin bagus hubungan sesamanya manusia, maka semakin tinggilah kadar syirik yang dimiliki oleh seseorang. Hanya karena syiriklah kita hidup di dunia ini. Manusia Bugis Makassar menganggap bahwa syiriklah yang menyebabkan kita berbeda dengan binatang. Punatena mo siriknu, tiai mako antu tahu mami aren. Sisa kumbo yai ay. Kemea ren joten dari tadi. Ada aspek lain dari harkat dan martabat yang dikandung dalam syirik itu. Yang pertama ialah syirik perasaan sangat malu kalau berbuat jelek, berbuat tidak baik. Itu malu, syirik itu. Iya. Selanjutnya, syirik itu malu sekali kalau tidak bisa berbuat baik. Ada kadang-kadang contoh yang sangat perlu diperhatikan, kadang-kadang disalahgunakan oleh orang-orang. Contohnya itu melanggar lampu lalu lintas, ya lampu merah seperti itu dilewati. Kemudian dia cerita kepada teman-temannya bahwa saya telah melanggar lampu merah dan saya tidak ditangkap. Seakan-akan dia pahlawan. Sebetulnya itu perilaku yang tidak benar. Mestinya dia malu. Malu karena dia melanggar hukum. Bukan hanya berkaitan dengan masalah hal-hal yang bersifat masalah perempuan dan laki-laki, tapi ini masalah dengan harga diri terkait dengan perilaku kita. Bagaimana kita membuat sesuatu yang baik di dalam tengah-tengah masyarakat. Misalnya kita berbuat baik, memperbaiki jalan, memperbaiki itu ada sebenarnya juga itu adalah untuk harga diri kita. Sebenarnya ini alat pengontrol untuk berperilaku yang baik terhadap sesama manusia. Ini pagar sekaligus motivasi, ya, melindungi diri sekaligus motivasi untuk berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Contoh misalnya, kalau seorang pegawai negeri sipil malu untuk terlambat, malu untuk berbuat korupsi misalnya, nah itu karena ini mencoreng nama baiknya, baik nama keluarga, nama baik kelompok tertentu maupun nama sukunya. Kalau keluarganya ini melakukan satu perbuatan jelek, bukan pace namanya kalau solidaritas. Tidak termasuk seperti itu. Solidaritas itu kalau keluarganya ini kena musibah dan dia ikut merasakan seperti dia kena musibah dan memberikan bantuan atas keluarganya yang kena musibah. Itulah pace yang sebenarnya. Perih seperti sembilu yang mengena kulitnya sampai ke tulang-tulangnya, perih sekali. Jadi dia bantu sampai tuntas. Itu yang dimaksud pese. Satu paket. Orang dulu bilang, ya kode nagaga sirikmu, mamuarin kamu papasemu daripada rupa tahu. Seluruh konsep nilai yang dianut oleh suku bangsa di dunia ini mengandung nilai-nilai luhur, tapi tidak seluruh publiknya atau masyarakatnya melaksanakan. Ada memang bangsa di dunia ini sangat superior seperti Cina, Jepang, Korea. Mereka melapisi budayanya dengan pagar yang berlapis-lapis. Di kita tidak ada pagarnya, sehingga yang terjadi korupsi yang sudah menggurita, tidak ada sedikit pun perasaan bersalah ketika dia menyaksikan bahwa uang yang dikorupsi itu untuk masyarakat miskin. Tena pasena, jadi sudah tidak ada syirik, nah tidak ada juga pacena.
Dalam lontara itu jelas disebut, dan jangan sekali-sekali lupa naik tangga bang yang jo barang-barang. Jangan sekali-sekali harta itu naik tengah malam di rumah, maksudnya korupsi. Syirik di sini sudah tereliminir dari makna yang seharusnya dia pintar ngomong tentang syirik, tapi belum tentu syirik itu diaplikasikan dalam kehidupan kultural. Masih ada segelintir yang memegang prinsip itu, yang rela miskin demi untuk pesennya terhadap bangsa Indonesia. Contohnya Jenderal Yusuf Baharudin Lopa misalnya, yang memilih hidup sederhana, kembali kampung halamannya hidup sederhana demi untuk tegaknya sebuah syirik. Apakah dengan melalui pendidikan syirik Napace ini bisa pulih, Prof? Tidak dalam bentuk pendidikan formal, tapi dengan perbuatan. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat paternalistik. Apa yang dilakukan di atas itu juga yang dilakukan di bawah. Satu-satunya yang kita lakukan sekarang adalah pendidikan keluarga. Begitu anak lahir, sudah harus diajari. Kalau pergi belanja 100.000, 30.000, tidak ditanya-tanya mana lebihnya, itu awal korupsi. Suruh kembalikan dulu, sudah pindah kembalikan pada ini, ku kasih, ku ambil 20.000. Jadi kuncinya dari orang tua. Karena ini lingkungan pertama yang mendidik mereka. Begitu mereka paham arti syirik, diterjungkan ke dalam masyarakat, dia akan menyeleksi diri. Ini namanya pembangunan pagar-pagar. Nah sekarang bagaimana kita mengembalikan itu? Ini mungkin butuh 2-3 generasi yang akan datang. Jadi kita harus melakukan sekarang pelan-pelan, tapi memulai pada diri kita, keluarga kita, baru masyarakat kita, dengan memberi contoh, kasih anak-anak kopi bersedekah di situ. Jangan kita kasih dia, tangannya dia yang menyerahkan ke orang miskin. Itu penanaman peseh. Kalau kita sama sekali tidak berbuat, maka tidak ada yang akan ada kemungkinan kita sudah menjadi bangsa yang sudah lepas dari identitasnya. Itu yang disebut dalam teori kebudayaan sebagai the library on fire, perpustakaan yang sudah terbakar. Kearifan itu sudah terbakar semua, sehingga dia menjadi bangsa yang tidak jelas. Halo? Siapa ini? Tendri, Astaga, kau Tendri. Awe, kau bikin pusing orang di rumah. Pulang kau cepat itu. Di mana kau ini, Kak? sabar Ki. Dengar Kak, saya jelaskan dulu. Ada masalahnya sahabatku kodong. Pace sekali perasaanku lihat Ki. Jadi saya antarkan Ki ke kampungnya temui orang tuanya. Tadinya saya mau telepon Teta, tapi HP-ku hilang. Mungkin ketinggalan di kampus. Astaga, begitu panjalan ceritanya. Nah kira kau itu Teta lari sama itu laki-laki ya. Kau tidak direspon baik itu kemarin pas ke rumah. Dede, berpikiran positif Ki. Ada tonji siriku. Sudah Mina, bilang sama Teta mau mak pulang ini. Iya. Oke, Mi Pain. Baik-baik kau Pain Tendri ah. Assalamualaikum. Apa? Saya bilang memang ji. Jangan gegabah bro. Dan bawa pulang itu badi deh. Ditangkap ki nanti. Masa hari gini masih bawa-bawa begituan? Ya, pulang Mi Pain deh. Kasih pulang ini balik. Gapa kena tangkap nanti polisi ya.
Halo bro, di mana kau ini? Nggak mengganggu jadi. Mau Kak bilang ini terima kasih banyak karena kau sudah bantu tuntun Kak. Akhirnya saya tahu apa itu sirip Apache. Tidak selalu di persoalan darat, tidak selalu di persoalan badi. Justru jauh lebih positif ternyata ini nilai-nilainya sirip Apache dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Oke Pak Imron, terima kasih banyak. Lanjut. Iya, hampir salah pecah. Oke. Assalamualaikum.